Shalom. Shalom. Tuku pipa gawa rantang. Cakep. Mikir gempa, mikir utang. Mangan nangka, numpak jaran. Dina merdeka, tasak kurang. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca Roma 6 ayat 20 sampai 23. Roma 6 ayat 20 sampai 23. 4 pasal. 4 ayat. Kurang tidur. Oke, kita akan membaca silih berganti. Saya yang membaca yang berangka genap dan Bapak Ibu yang ganjil. Saya mulai dari ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada tanggal 17 Agustus tahun 45, tokoh presiden pertama bangsa Indonesia yang bernama Soekarno atau dipanggil sebagai Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia melalui bacaan teks proklamasi yang merupakan puncak atau titik kulminasi perjuangan rakyat Indonesia. Beliau membacakan teks proklamasi, di mana teks ini diakhiri dengan kata Jakarta 17 Agustus tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, pada saat itu secara resmi, secara de facto dan de jure, secara hukum dan secara fakta kenyataan sudah merdeka. Indonesia merdeka. Nah, merdeka itu maknanya tentu saja adalah bebas, kebebasan atau lepas dari penjajahan atau kolonialisme bangsa asing, di mana Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad dan dijajah Jepang 3,5 tahun. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, apakah kita sudah benar-benar merdeka di negara sendiri sekarang? Kira-kira merdeka betul apa enggak? Betul ya? Ya, secara de facto betul, tapi secara yuridis kayaknya belum ya. Karena kita masih dijajah korupsi, dijajah ketimpangan hukum, dijajah kebodohan, dijajah kemunduran, dijajah kemiskinan, dijajah intoleransi oleh segelintir orang. Gimana kalau orang mau beribadah atau mengajukan perizinan untuk mendirikan gereja aja masih dipersulit ya. Ya itulah. Jadi masih dijajah. Bahkan secara kenyataan sekarang gereja kita saja begitu sulit untuk melakukan legalisasi. Bukan dijajah oleh
agama lain, tapi oleh orang sendiri. Ya, pertama kita ingat kalau kita untuk mendirikan sinode gereja, syaratnya harus ada 10.000 jiwa. Bahkan meningkat sekarang ya, jadi 17.000 bisa mendirikan sinode gereja. Padahal di Alkitab kan tidak ada perintah untuk harus mentargetkan 10.000 atau 17.000 jiwa. Paling di dalam Alkitab ada cuma bila mana ada 2 orang atau 3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Itu adalah gereja. Jadi siapa yang menjajah di sini? Kan sama-sama yang mengeluarkan izin itu sama-sama orang Kristen, sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang percaya. Kenapa dipersulit? Padahal tinggal izin aja kan. Apa susahnya ya? Jadi kita seolah-olah masih terjajah. Belum lagi terjajah dengan ketakutan. Sebagaimana air-air ini kita tahu bakalan ada gempa bumi, diramalkan ada gempa bumi megatrust. Diramalkan Jepang, diramalkan segala ilmuwan, kita akan terkena gempa besar, megatrust. Ya seperti tadi malam saya baca postingannya berteguh, untuk mengatasi megatrust kita harus megatrust, trust tanpa H. Apa artinya? Percaya besar kepada Tuhan, beriman sepenuhnya, berpasrah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, memang cukup membuat kita miris juga ya. Karena gempa megatrust ini itu adalah pertemuan lempeng-lempeng tektonik dari bujur barat sampai timur. Jadi ketika nanti bertemu kan ambles gini, nanti timbullah terus goyang-goyang, ombaknya besar, ngedal-ngedal, itu bisa berpotensi tsunami sampai 32 meter. Cukup miris juga ya. Dan namanya gempa megatrust adalah gempa dengan kekuatan yang terbesar di dunia. Tapi kita Purwokerto nggak usah khawatir, karena Purwokerto itu posisinya adalah 75 mdpl, 75 meter di atas permukaan laut. Kalau nggak percaya lihat stasiun dulu, Purwokerto plus 75 itu meter tingginya ya. Berarti kalau cuma tsunami-nya itu 32 meter ya 2 kali lipat pun kita masih aman ya di Purwokerto ya. Apalagi di Wonodadi ya, nggak usah khawatir. Cuman ya itu saya juga agak miris juga, agak khawatir juga, karena saudara saya di Bengkulu itu juga dekat pantai Muko-Muko. Lalu di Cilacap ada ponakan saya, si Hotma, juga ada si Evan. Lalu di Jogja juga ada anak saya juga. Pengumpul Bali, Pak. Nah, atau mungkin di Bandung juga ya, saudara di Bandung juga ada kekhawatiran. Tetapi itu kan baru ramalan manusia, bukan Tuhan yang jelas-jelas berkehendak. Jadi kita tetap beriman pada Tuhan. Jangankan tsunami, mindah gunung pun bisa kalau dimau. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kerohanian kita. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit menebus dosa kita, kita sudah menjadi anak-anaknya, harusnya kita sudah merdeka. Tetapi yang terjadi,
banyak orang percaya yang tidak mengalami kondisi merdeka ini. Sudah ditebus Yesus, tapi masih dijajah dosa. Apakah benar-benar merdeka? Apakah darah Yesus itu kurang mustajab? Apakah darah Yesus itu kurang mujarab untuk mengatasi dosa kita, membasuh dosa kita, sehingga orang masih terus berbuat dosa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang percaya juga tidak bisa mengendalikan diri ya. Tapi paling tidak penyebab orang tidak merasa merdeka, tidak merdeka, itu paling tidak ada 3 penyebab. Yang pertama disebabkan oleh iblis, yang kedua disebabkan oleh keinginan daging, dan yang ketiga disebabkan oleh keinginan duniawi. Jadi itulah sebabnya kita masih sering jatuh berkali-kali dalam dosa. Kita masih memainkan hobi dalam dosa. Ada dosa kesayangan, dosa yang sulit untuk bertobat, ya. Ada. Nah, seringkali kita juga dijajah oleh keinginan setan. Kita dijajah oleh keinginan pribadi kedagingan kita, dan itu dijajah juga oleh keinginan dunia. Nah, kembali kita kepada Roma 6 ayat 20 sampai 23. Nah, di sini ada 2 hal yang dikontraskan. Ayat 20-21 itu berbicara tentang hamba dosa, malu, kematian. Ya. Tetapi ayat 22-23 disebutkan hamba Allah, kudus, hidup kekal. Nah, apa sih hubungannya dosa dengan rasa malu? Hamba dosa, malu, kematian. Jadi malu adalah sanksi yang paling ringan di sini. Bisa kasih contoh? Hamba dosa kok jadi malu? Memperhamba pada dosa, akibatnya malu. Ya tentu saja, misalnya seorang mencuri, ketahuan mencuri, pasti malu. Orang korupsi, ketahuan korupsi, pasti istrinya atau suaminya, anaknya pasti malu. Seorang kedapatan berzina, ketahuan, pasti malu. Apalagi? Banyak ya. Jadi sanksi yang paling ringan itu malu, tapi yang terberat adalah kematian. Nah, sekarang hamba Allah itu ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Orang yang bertobat dan sudah dimerdekakan oleh Kristus akan menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu tidak menunjukkan kepada pendeta. Hamba Allah juga tidak menunjukkan kepada penatua, diakon, atau majelis, tetapi menunjuk kepada semua orang. Semua orang adalah hamba Allah, ya. Hamba Allah. Nah, kita lihat sekarang kata hamba. Hamba itu ini di ayat di dalam nas ini berada di dalam surat Roma, ya.
Jadi memang kota Roma adalah disebut juga sebagai kota hamba atau kota budak. Lah mengapa disebut demikian? Karena kalau tentara-tentara Romawi berperang dan menang, mereka akan membawa tawanan-tawanan itu dibawa ke Roma. Nah, di kota Roma tawanan itu dimanfaatkan untuk dijual, dijadikan budak. Ya. Jadi benar ini ada pasar budak, itu ada, betul-betul ada di Roma. Jadi orang-orang majikan atau orang-orang bangsawan atau pengusaha kaya bisa mengambil atau membeli para budak itu untuk dipekerjakan di kebun atau di ladang atau di ternaknya. Nah, mereka akan dikerjakan, dijadikan pekerja. Nah, bedanya dengan kita, Pak. Kalau mungkin kita yang bekerja, kita bisa melihat berapa besar gaji kita, siapa majikan kita, berapa tunjangan untuk anak istri kita, sudah tahu antar-antar dan perakiraan jumlah kuota gajinya, sudah tahu sesuai golongan dan masa kerja. Tetapi kalau budak itu bekerja keras. Hidup mereka adalah bekerja terus. Tetapi dia tidak seperti kita. Tidak ada tanggal gajian, tidak ada. Berat atau enggak, walaupun kerja keras. Lalu apa yang dimaui dari seorang budak seperti ini? Budak itu sudah sadar bahwa dia tidak akan mendapatkan gaji. Tetapi yang terpenting dari seorang budak adalah menyenangkan tuannya. Menyenangkan tuannya dan tuannya akan senang kepada dia. Maka tentu diperlakukan lebih baik. Kita tahu bahwa yang namanya hukuman salib itu sebetulnya hukuman untuk para budak yang memberontak atau melarikan diri. Hukumannya salib. Kejam sekali ya. Jadi kalau seorang budak begitu mengasihi, begitu welas asih kepada budaknya, seorang majikan seperti itu perlakuannya, tentunya majikan sangat senang. Itu seperti gajian. Jadi tindakan seorang budak selalu berusaha untuk menyenangkan tuannya, terus menyenangkan tuannya. Di mana ada perbudakan? Di Amerika ada juga ya. Nah, yang selalu yang jadi budak itu yang kulit hitam. Nanti kalau kesalahan main pukul, wah tindakannya kejam sekali. Apalagi sampai melarikan diri di zaman-zaman seperti di zaman Alkitab. Itu bisa disalib. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks merdeka paling tidak kita menjumpai dua unsur dalam konteks merdeka. Yang pertama unsur perhambaan dan yang kedua unsur penebusan. Apapun itu, merdeka dari penjajahan, pasti ada perhambaan, penjajahan. Lalu penebusannya apa? Penebusannya tentu saja orang-orang yang berjuang dengan darah, keringat, dan air mata sehingga merdeka. Itu juga di dalam kerohanian kita. Jika kita menghadapi perhambaan, kita diperbudak oleh dosa, maka yang bisa menyelamatkan hanya dengan penebusan dari Kristus sendiri. Oleh karena itu ketika Yesus benar disalib dan dia mengucapkan kata terakhirnya, tetelestai, sudah selesai. Artinya saat itu selesai sudah tugasnya untuk menebus dosa
setiap orang tanpa terkecuali. Jadi kalau ditebus oleh Tuhan Yesus, artinya kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah bercerai dengan dosa, tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan dosa. Jangan ada lagi. Makanya kita disebut sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Kalau saya bayangkan lebih dari sekedar pemenang itu seperti apa? Kita ingat baru beberapa hari ada Olimpiade di Paris. Nah, Olimpiade di Paris itu adalah momen olahraga yang terbesar karena bersifat internasional. Nah, siapa yang menang dari Indonesia yang dapat medali? Siapa aja? Berapa orang? 3, betul. Emasnya berapa? 2. 1? Nah, itu pinter. Nah, itu. Jadi dapat emas 2, perunggunya 1. Yang dapat emas itu pemanjat tebing, atlet pemanjat tebing yang bernama Rizky Juniansyah. Sedangkan 1 adalah lifter, atlet cabur cabang olahraga angkat berat atau angkat besi, namanya Patrick, ya, dapat emas juga. Orang kerja memikul semen 1 truk sebulan berapa, tapi ini mengangkat besi cuma berapa menit sudah dapat bonus, ya. Nah, Pak Jokowi, yang satu lagi siapa? Tunjung. Mariska Tunjung, siapa? Gregoria Mariska Tunjung. Dia dapat medali perunggu. Nah, yang menarik ini, Pak Jokowi selaku presiden memberikan bonus. Bonus medali emas adalah 6 miliar. Kalau perak 3 miliar. Kalau perunggu 1,6 miliar. Itu aja bisa pemberian lain. Ada sponsor-sponsor yang ikut mendukung. Bisa juga memberi mobil, memberi rumah, tanah, pekerjaan, bahkan uang tambahan juga banyak dari konglomerat itu. Jadi tidak hanya mendapatkan kemenangan, mendapatkan medali, tapi juga mendapatkan uang bonus. Nah, bagi kita dengan uang 6 miliar tentunya kita bisa membeli ranjem, ya. Dapat apa? Apa sih? Ya Ferrari lah, masa ranjem. Namanya jadi satu. Ya, besar sekali itu, ya. Itu berarti lebih daripada pemenang lah. Kita itu seperti itu. Kita itu bertobat menerima Kristus, kita diampuni dosanya. Tapi juga dibonusi karunia-karunia rohani, dibonusi buah-buah roh. Lebih lagi apa? Dibonusi kehidupan kekal. Ini yang tidak dimiliki yang lain. Bila kita tahu, ya, orang yang masuk neraka dan masuk surga sekarang udah tahu, ya. Tapi kenapa nggak bergerak sih? Nggak mengingatkan? Karena kalau diingatkan juga belum tentu percaya. Betul, ya? Kita hanya sebatas menabur aja, menabur dengan sikap atau dengan perkataan verbal aja. Tapi yang menumbuhkan itu Tuhan sendiri, ya, begitu, ya. Oke. Nah, jadi perhambaan hanya bisa dilepas dengan penebusan. Penebusan artinya kita sudah ditebus lunas dengan harga yang mahal
oleh darah Kristus. Menebus ini dengan harga yang mahal. Saking mahalnya kita tidak bisa membayar. Karena tidak bisa membayar, ya sudah, anugerah gratis, cuma-cuma. Itu kasih yang besar ya, kasih agape Tuhan sendiri ya. Oke. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Lalu apalagi setelah kita menjadi hamba Allah, lalu kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Nah, buahnya juga adalah pengudusan. Apa pengudusan atau kekudusan? Sinonim dari kudus apa? Persamaan kata kudusan. Suci, betul sekali. Nah, itu syarat untuk melihat Tuhan adalah dengan kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan berarti kita tidak bisa melihat surga, tidak bisa masuk surga. Harus ada kekudusan. Caranya dikuduskan oleh Tuhan melalui pertobatan dan kesetiaan kita untuk mengikuti perintah Tuhan, tunduk pada pimpinannya, takut akan Tuhan, bersaat, disiplin rohani. Nah, kekudusan artinya itu dipisahkan atau diasingkan bagi Tuhan. Dipisahkan atau diasingkan bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan hendaknya diprioritaskan bagi Tuhan. Apapun yang kita lakukan hendaknya diupayakan untuk kemuliaan Tuhan, diupayakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau sudah menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan sikap kita, menyenangkan hati Tuhan, tidak mungkin kita akan berbuat dosa. Tidak mungkin kita akan minum minuman keras, merokok, berdusta, fitnah, korupsi, mencuri. Enggak mungkin kalau kita menyenangkan Tuhan. Karena cara menyenangkan Tuhan itu adalah memisahkan dosa dengan kekudusan. Prioritas kebaikan, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kita mesti menjalankan hidup yang kudus. Memisahkan seluruh pikiran kita, perkataan kita, perasaan hati kita untuk mengutamakan pimpinan Kristus. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Maria Magdalena ya, di dalam Markus 16 ayat 9, dia sebetulnya seorang yang yang berdosa, bahkan digolongkan orang nakal atau pelacur ya. Tetapi ketika Yesus bangkit, dalam Markus 16 ayat 9 dikatakan, setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi dia memperlihatkan diri, Yesus memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena yang pertama. Kemudian daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, setan apa aja itu? Setan perzinahan, setan percabulan, setan pelacuran, setan pesta pora dan sebagainya ya. Itu sudah dijelaskan begitu ada perjumpaan dengan Yesus, dia bertobat dan Yesus memerdekakan Maria Magdalena. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, setiap orang percaya pada akhir hidup kita yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh darah Yesus, tentu saja tempat
kita di masa kekekalan adalah sesuai dengan ayat 22, 23, 22 ya, adalah surga. Surga yang indah. Ini janji Tuhan sendiri ya. Dan di dalam ajaran Kristus tidak ada kata mudah-mudahan, tetapi kepastian. Orang yang sudah ditebus dosanya, menjaga kekudusan, diperdekakan Kristus, imbalannya adalah surga. Ini sangat mulia sekali Tuhan. Sangat luar biasa dengan janji firman-Nya. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus, kami bersyukur